Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Octavian, NIM 2105010022, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menganalisis anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepri tahun 2022. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana pengiriman dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Provinsi Kepulauan Riau, dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kepri Raden Hari Tejajono, pendapatan daerah pada APBD Kepri tahun anggaran 2022 sebesar 3,480 triliun rupiah. Kemudian pada perubahan APBD tahun anggaran 22 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 134,93 miliar rupiah, sehingga pendapatan daerah menjadi 3,615 triliun rupiah. Adapun dalam belanja daerah, pada APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar 3,870 triliun rupiah. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 semula mengalami kenaikan sebesar 77 miliar rupiah atau naik 2%, sehingga belanja daerah naik menjadi 3,947 triliun rupiah. Namun, terdapatnya penambahan pendapatan daerah dari dana insentif negara, maka belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 18 miliar rupiah, sehingga belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 3,965 triliun rupiah. Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 PMK 07 Tahun 2022 tentang dana insentif daerah untuk penghargaan kriteria tahun belanja pada tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan tambahan pendapatan daerah dari dana insentif daerah sebesar 18 miliar rupiah. Adanya tambahan tersebut membuat DID Kepri mengalami kenaikan dari 20 miliar rupiah menjadi 38 miliar rupiah, sehingga pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini pendapatan daerah Provinsi Kepri menjadi 3,633 triliun rupiah. APBD Kepri tahun 2022. Pada Raperda APBD P 2022 yang disampaikan Gubernur Ansar, perubahan APBD Platform Anggaran untuk Pendapatan Daerah Provinsi Kepri TA 2022 semula sebesar 3,480 triliun rupiah mengalami kenaikan sebesar 134,935 miliar rupiah menjadi 3,615 triliun rupiah. Kemudian belanja daerah pada APBD TA 2022 sebesar 3,870 triliun rupiah pada perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar 77,537 miliar rupiah menjadi 3,947 triliun rupiah. Selanjutnya, dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2022, estimasi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 390 miliar rupiah yang merupakan penerimaan silpa dari tahun anggaran sebelumnya dan pinjaman daerah PT SMI. Pada perubahan APBD TA 2022 mengalami penurunan sebesar 57,398 miliar menjadi 332,601 miliar rupiah. Tahun 2022 tentang belanja wajib dalam rangka
penanganan dampak implikasi tahun anggaran 2022 yang ditetapkan pada 5 September 2022, di mana pemerintah daerah diwajib menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk penanganan dampak inflasi mulai periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, ujar Gubernur Ansar. Gubernur Ansar menyampaikan Pemprov Kepri telah menganggarkan belanja yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi diantaranya minimal 20%. Dalam hal ini, Pemprov Kepri telah menganggarkan sebesar 875 miliar rupiah atau sebesar 22,20%. Fungsi kesehatan dianggarkan minimal 10%, di mana Pemprov Kepri telah menganggarkan sebesar 427,87 miliar rupiah. Fungsi pengawasan dianggarkan minimal 0,9%. Pemprov Kepri telah menganggarkan sebesar 35,57 miliar. Fungsi infrastruktur dianggarkan minimal 40%. Pemprov Kepri telah menganggarkan sebesar 913 miliar rupiah atau sebesar 53,02%. Untuk belanja pendidikan, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 875 miliar atau 22,20%. Kesehatan sebesar 427 miliar atau 10,85%. Pengawasan sebesar 35,57 miliar atau 0,90%. Infrastruktur 913 M atau 20,2%. Landasan hukum penyusunan rancangan rencana kinerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.